Orang ibu menunggu anaknya pulang pada malam tahun baru. Tapi yang datang bukan suara langkah kaki, melainkan kabar mengerikan. Putranya ditemukan tewas, dipotong-potong, tanpa kepala. Hingga hari ini, sang pembunuh belum pernah memberitahu kemana bagian terakhir dari jasad itu dibuang. Inilah kisah tragis Christopher Hartley. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo guys, semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa komen daerah mana kalian berasal. Christopher Hartley adalah anak keempat dari 5 bersaudara dalam keluarga Jean Hartley di Burnley, Lancashire. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang ceria, penuh energi, dan suka mengutak-atik sepeda. Ia bahkan membuat kereta khusus untuk adik laki-lakinya di sekolah. Semua orang di lingkungan menyayanginya. Kakak-kakaknya sangat protektif terhadapnya. Dan ibunya mengenangnya sebagai anak yang penuh semangat dan sangat pandai menggunakan tangannya. Di tahun 1997, Christopher yang berusia 17 tahun memutuskan pindah ke Blackpool untuk mencari pekerjaan part-time. Di sana, 2 saudara kandungnya, yaitu Michelle dan Stephen, sudah lebih dulu tinggal. Ia berencana bekerja di kawasan hiburan populer. Tempat itu adalah Pleasure Beach dan tinggal bersama kakaknya, Michelle. Jean, sang ibu, awalnya tidak setuju. Ya, wajarlah, namanya juga seorang ibu ya. Tapi akhirnya mengalah juga. Christopher terdengar bahagia sekali setiap kali menelpon. Ia bahkan sempat pulang pada bulan Agustus dan membawakan jam tangan untuk ibunya. Natal 1997 ia habiskan di Blackpool dan berencana kembali ke rumah pada malam tahun baru. Itu seharusnya menjadi awal dari kehidupan baru yang lebih stabil. Namun harapan itu musnah 2 hari sebelum pergantian tahun. Pada tanggal 30 Desember, pemilik rumah Michelle meminta Christopher keluar dari tempat tinggalnya. Christopher pun kehilangan tempat berteduh. Di tengah kondisi rentan itu, ia bertemu dengan Stuart Diamond, seorang pria yang menawarkan tempat tidur untuk malam itu. Yang Christopher tidak tahu, ia akan menjadi korban dari salah satu pembunuhan paling kejam yang pernah terjadi di Inggris. Alih-alih mendapat bantuan, Christopher dibawa ke apartemen Diamond. Di sanalah tiba-tiba dia dianiaya, lalu dipotong menjadi 3 bagian di kamar mandi di flat itu. Setelah memastikan Christopher tak bernyawa, Diamond memasukkan potongan tubuh itu ke dalam tas dan membuangnya ke tempat sampah di belakang New Central Hotel, Blackpool. Yang paling mengerikan, Christopher tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Astaga, kok ya ada orang tega banget kayak begini? Jean menyiapkan makanan untuk menyambut Christopher pulang. Mereka merencanakan makan malam keluarga. Tapi yang datang adalah kabar mengerikan dari polisi. Mereka menemukan jasad remaja laki-laki tanpa kepala. Tak ada yang siap dengan kenyataan pahit itu. Jean berkata, tidak ada martabat dalam kematiannya. Ia dibuang seperti sampah. Saya ingin menguburkannya secara utuh, tapi saya tidak pernah tahu kemana kepala anak saya dibuang. Singkat cerita, polisi pun langsung bertindak dan datang dong pastinya ke TKP. Di sana, polisi menemukan Christopher dan jaringan tubuh di flat Diamond. Sidik jari Stuart juga ditemukan pada bangku yang berlumur darah. Di pengadilan, terungkap bahwa ternyata guys, Diamond sudah 2 kali dihukum atas tindak kekerasan loh. Dalam salah satu kasus, ia menendang seseorang di wajah hingga korban membutuhkan 130 jahitan. Lebih menakutkan lagi, laporan psikiatris menunjukkan bahwa Diamond pernah berfantasi membunuh seseorang. Dan saat membunuh Christopher, ia baru saja bebas bersyarat beberapa minggu. Emang sakit jiwa ini orang. Pada tahun 1999, saat persidangan, Diamond dinyatakan bersalah atas pembunuhan Christopher. Tapi, ia tidak dijatuhi hukuman penjara biasa, melainkan ditahan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Mental sebagai tahanan terbatas. Hal ini berarti dia dipenjara di rumah sakit jiwa karena dianggap mengalami gangguan kejiwaan. Namun, ancaman tidak berhenti di situ. Kematian Christopher tidak hanya menghancurkan Jean, tapi juga kedua putrinya.
Putri tertua, Julie, meninggal pada hari ulang tahun Christopher setahun setelah pembunuhan. Putri kedua, Michelle, meninggal setelah hari ulang tahun adiknya pada tahun baru 2024 karena gangguan kesehatan mental yang memburuk. Ayah mereka, Philip, juga meninggal tak lama setelahnya. Jean kehilangan hampir seluruh keluarganya dalam rentang waktu 2 dekade, dan ia yakin semua itu berakar dari malam tragis di tahun 1997. Damon tidak hanya membunuh anak saya, dia menghancurkan keluarga saya. Saya kehilangan 3 anak. Saya percaya, dalam pikirannya, dia yang menyebabkan semua ini, ucap Jean. Baru-baru ini, Jean mendapat kabar mengejutkan. Damon akan kembali dihadapkan pada pengadilan kesehatan mental pada September tahun ini. Jika panel medis menyatakan dia tidak lagi berbahaya, kasusnya bisa dirujuk ke Dewan Pembebasan Bersyarat. Jika Dewan menyetujuinya, Damon bisa bebas. Jean dengan tegas menolak. Bagaimana dia bisa dibebaskan kalau dia belum mengatakan di mana kepala anak saya? Bagaimana dia bisa dianggap aman? Jean menuntut agar Damon tidak diberikan hak untuk kembali ke masyarakat. Ia bahkan mengaku diberitahu bahwa Damon telah mendapat izin untuk keluar sebentar dalam pengawasan. Bayangkan jika saya berjalan di jalan dan tak sadar bertemu dengannya. Itu mimpi buruk. Dia tidak menunjukkan penyesalan. Dia monster, ucap Jean lagi. Jean terus memperjuangkan agar pembunuh anaknya tidak pernah dibebaskan. Ia menuntut transparansi, keadilan, dan perlindungan untuk masyarakat luas. Ia bahkan meminta foto terbaru Damon dari layanan pemasyarakatan, tapi hanya diizinkan melihatnya, tidak menyalin atau menyimpan. Artinya, ia tidak tahu wajah baru pria yang pernah membunuh anaknya. Dan mungkin suatu hari akan berjalan melewati orang itu tanpa tahu. Setiap malam saya tidur dengan mimpi buruk. Setiap tahun baru saya hidup dalam duka. Mereka bilang waktu menyembuhkan, tapi tidak untuk luka seperti ini. Christopher Hartley adalah remaja dengan masa depan cerah. Tapi satu pertemuan dengan orang asing berakhir pada pembantaian brutal dan kehilangan tanpa jawaban. Selama Stuart Damon belum mengungkapkan kemana Christopher, bagaimana mungkin ia dianggap aman untuk kembali ke jalanan? Keadilan bukan hanya soal hukuman, tapi juga tentang kebenaran dan memberi kedamaian bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, jadi itulah guys, akhir dari cerita ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di kasus selanjutnya ya.